Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar kembali materi sejarah pendidikan Islam, sejarah peradaban Islam, yaitu pada hari ini kita akan belajar tentang Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak sekalian, apakah anak sekalian sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa sebelum belajar yang dipimpin oleh ketua kelas Adinda Pino. Pino ya pimpin kawan-kawannya untuk doa sebelum belajar. Yuk kawan-kawan, mari kita berdoa sebelum belajar. Semoga bermanfaat. Pada hari ini berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak sekalian, kita sudah membaca doa, semoga pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dan berguna bagi kehidupan kita. Dan anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Pada hari ini kita akan tetap belajar tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah anak-anak sekalian sudah membaca tentang Umar bin Abdul Aziz? Belum ya. Bapak akan menjelaskan tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita masuk mempelajari kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz, kita akan berbicara dulu tentang biografi singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang pemimpin pada masa dinasti Umayyah. Pada masa kepemimpinan beliau ini, Islam sangat berkembang pesat dan pada titik kemajuan yang begitu besar. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz lahir di Mesir pada tanggal 2 November 682 Masehi atau bertepatan dengan 26 Syawal tahun 63 Hijriah. Sang ayah bernama Abdul Aziz, berasal dari kalangan atau dinasti Umayyah dan masih terikat dengan keluarga Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Jadi ada silsilah sampai ke Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Sementara ibunya yang bernama Ummu Asim atau Laila binti Asim merupakan ibunya ini merupakan cucu dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini kan merupakan keluarga atau khalifah kedua setelah Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya penempatan Umar bin Abdul Aziz ini di Madinah pada kepemimpinan pada masa khalifah dinasti Umayyah ini, beliau ditempatkan di Madinah, diharapkan sebagai khalifah baru, sebagai jembatan yang meredakan ketegangan antara penduduk wilayah tersebut dengan Umayyah. Jadi dengan harapan penempatan ini bisa meredakan ketegangan antara penduduk dan pemerintahan dinasti Umayyah ini. Hal ini berbuah manis dengan pendekatan Umar bin Abdul Aziz ini yang lembut, yang bisa diterima oleh masyarakat, yang berbaur dengan masyarakat, sehingga pendekatan ini
diterima oleh masyarakat tersebut. Ia membentuk Dewan Syura yang bertugas bersama mendirikan gerakan pemerintahan provinsi Madinah. Itu langkah-langkah yang beliau lakukan untuk menjadi atau meredakan ketegangan di Madinah ini. Kepemimpinan dan keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini memiliki berbagai karakter yang membuatnya layak menjadi pemimpin pilihan. Kita mempunyai pilihan-pilihan tertentu memilih pemimpin. Nah, begitupun Umar bin Abdul Aziz ini banyak memiliki karakter-karakter yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk dijadikan pemimpin. Ia merupakan seorang yang warak, orang yang sederhana, egaliter, seorang yang tawaduk, telaten, dan sabar. Beliau juga merupakan pemimpin yang adil, yang terpenting membela kaum duafa. Nah, beliau ini pada masa kepemimpinan ini masa emasnya Islam, yang mana beliau membela kaum duafa, orang-orang yang lemah, masyarakat yang miskin, sehingga pada masa itu Islam berkembang dengan pesat. Salah satu kisah keteladanan Umar bin Abdul Aziz yang terjatuh dalam biografi dalam buku karangan atau karya Khalid Muhammad Khalid. Suatu ketika ada gubernur yang melayangkan surat kepada Umar untuk meminta tambahan pena dan kertas. Dalam surat balasan, jadi Umar bin Abdul Aziz ini membalas surat dari gubernur tersebut. Beliau menjawab, begitu surat ini tiba, runcingkan pena, satukan tulisan, dan tulislah berbagai keperluan sebanyak-banyaknya dalam satu kertas. Kaum muslimin tidak membutuhkan kata-kata lebih yang membahayakan baitul mal mereka. Jadi beliau meminta, jangan hanya meminta dari cerita ini, jangan hanya meminta pena dan buku saja, tapi tulislah apa yang dibutuhkan umat-umat muslim pada saat itu. Beliau akan mengabulkannya. Nah, salah satu warisan penting dari Umar bin Abdul Aziz ini adalah upaya yang menyudahi konflik antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Umar menyebutkan, Allah menjaga tanganku dari peristiwa itu, tetapi apakah aku tidak boleh membersihkannya dengan lidahku? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi di sini beliau dalam kepemimpinannya terkenal juga dengan pemimpin yang adil, dengan berbagai kebijakannya yang mementingkan masyarakat, tidak memandang masyarakat satu dengan yang lain, menegakkan hukum yang adil, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia juga melarang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar yang menyebabkan permusuhan. Dia juga memberi pengajaran kepada agar kamu mengambil pelajaran dari setiap dari ini biar kita sebagai masyarakat atau para orang pada saat itu mendapatkan pelajaran. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ditanyakan atau yang belum jelas? Cukup, sudah jelas semua. Baiklah, karena keterbatasan waktu, mungkin untuk pendalaman lagi kita akan lanjutkan di depan materi sejarah peradaban Islam ini, sejarah kebudayaan Islam. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi kitab kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa semoga pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, apabila ada kata-kata Bapak ada yang salah, mohon maaf. Bapak akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.